Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan fakultas, Bapak Ibu pimpinan program studi, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, terkhusus yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Profesor Dr. Insinyur Yuel Pasai, ST MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka membicarakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi rekognisi pembelajaran lampau yang pernah kita laksanakan di tahun 2022 kemarin. Dan syukur alhamdulillah berdasarkan aplikasi yang ada di Sierra, Universitas Pejuang Republik Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan rekognisi pembelajaran lampau untuk 7 program studi. Ini luar biasa, dan UPRI ini termasuk perguruan tinggi yang keempat mendapatkan sertifikat ini di Kota Makassar, dan merupakan yang ke-9 untuk wilayah 9. Sehingga saya kira kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Karena Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, saya dengan Pak Prof sudah begitu banyak perguruan tinggi yang kami lakukan sosialisasi dan bintik awal, tetapi masih sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan sertifikat yang keluar dari Sierra. Masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi itu. Sehingga kesempatan kita ini untuk bisa melakukan rekognisi pembelajaran lampau. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami akan memperkenalkan narasumber, dan kami juga akan menyampaikan kepada Bapak narasumber bahwa sosialisasi yang pertama yang memberikan pendampingan pada saat itu adalah Ibu Dr. Megawati Santoso, tim Dikti pada saat itu, karena di 2022 kemarin memang di LLDT itu belum memiliki tim RPL. Nanti setelah kita lakukan rapat kerja wilayah, kemudian penekanan Ibu Direktur Belmawa juga terkait dengan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau, sehingga Bapak Kepala LLDT Wilayah 9 menyampaikan ke saya agar segera membuat tim, dan beliau diangkat sebagai Ketua Tim RPL LLDT Wilayah 9. Beliau yang pertama melaksanakan kegiatan RPL di wilayah 9 tahun 2021 kemarin ganjil. Sehingga perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, beliau ini sudah melaksanakan selama 3 semester, dan luar biasa minat masyarakat yang mau masuk di jalur RPL itu, Bapak Ibu sekalian, untuk di program studinya beliau itu boleh dikatakan antri. Kenapa saya katakan antri? Karena ada mahasiswa yang mendaftar sekarang tetapi belum diproses sekarang, Pak. Nanti diproses pada semester berikutnya. Kenapa? Karena rasionya. Kita menunggu dulu keluar, begitu Prof ya. Kita menunggu dulu keluar mahasiswa yang memang sudah ujian skripsi, kemudian baru kita masukkan. Karena salah satu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat kita menerima mahasiswa RPL ini, harus memperhatikan rasionya. Jangan sampai banyak sekali kita terima merek IPD diktinya.
Kalau merah pedidikti ya tidak bisa nanti mendapatkan akreditasi otomatis. Itu yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu, saya perkenalkan beliau. Beliau ini adalah ketua tim RPL LDT WD 9 dan ada beberapa tim sebenarnya di situ. Ada Pak Mul, ada Pak Ismail, ada Pak Amir Mahmud di Sulawesi Tenggara. Beliau juga sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Kristen Indonesia Polus. Jadi pasti teman-teman juga sering dapatkan beliau dan atas bantuan beliau, kesediaan beliau menjadi tim di LLDT, sudah mulai banyak Pak, perguruan tinggi yang bisa memahami apa itu RPL, apa itu rekognisi pembelajaran lampau, sehingga sudah punya semangat untuk bisa melaksanakan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengulang dulu waktu pendampingan yang lalu. Saya hanya ingin mengatakan begini, RPL itu pisahkan dengan proses akademik. Jangan sampai kita mengatakan bahwa RPL itu adalah proses akademik. Kalau saya dengan Pro Yul itu mengistilahkan RPL itu pintu samping, bukan jendela. Karena ada itu orang biasa katakan masuk lewat jendela kayak gitu ya. Bukan Pak, ini masuk lewat pintu. Ya, tetapi pintu samping. Anggaplah kita ruangan tak ini ada pintu di belakang, itu pintu belakang. Ada ini pintu samping yang kita tempati masuk tadi ini. Yang pintu samping itu, yang masuk pintu samping itu berarti kemungkinan tidak akan melewati semua semester. Artinya ya ada semester-semester tertentu yang tidak perlu lagi dilewati. Kenapa? Karena dianggap orang ini berdasarkan asesor itu, penilaian asesor, tidak perlu lagi ngambil. Kenapa mesti lagi ngambil itu bahasa Indonesia, pintar bahasa Indonesia misalnya ini contoh. Kenapa mesti dia harus ambil lagi pendidikan agama, nah dia ustaz misalnya, kan gitu ya. Nanti kalau ustaz diajar agama lebih pintar ke ustaznya, mahasiswanya daripada dosennya. Begitu bayangannya Bapak Ibu. Oleh karena itu teman-teman yang kemungkinan masih apalagi namanya belum terlalu familiar dengan RPL, pisahkan kita. Jangan sampai kita katakan nanti itu ada kelas RPL misalnya. Itu tidak mutlak harus kelas RPL. Karena Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang kita nanti asesmen oleh teman-teman ini, semua tim asesor ini yang hadir pada hari ini, bisa saja kemungkinan lama kerjanya sama-sama. Saya misalnya dengan Pak Rektor sudah bekerja 20 tahun, sama-sama 20 tahun. Sama-sama tempat kerjanya. Misalnya ini ya, sama-sama tempat kerjanya. Bahkan sama-sama subbagiannya. Sama-sama bidangnya juga. Tetapi pada saat Bapak mengasesmen saya berdua, bisa saja saya diakui 60 SKS, Pak Rektor 80 SKS. Tidak selamanya harus sama. Karena yang kita ingin nilai Bapak Ibu sekalian adalah keterampilan yang memang telah dimiliki oleh yang bersangkutan selama dia bekerja. Tidak semua sama. Bahkan jangan kita mengatakan nanti direkturnya 90 SKS misalnya yang diakui. Kalau stafnya 60 SKS, tidak begitu modelnya. Apalagi kalau kita katakan kalau kemenakannya Pak Rektor 100 SKS ya kan gitu. Maksudnya saya ini tidak bisa pengakuan itu dilakukan dengan menggunakan perasaan. Ya, konversi selama ini kan biasa kita lakukan konversi Pak ya, sama aja sebenarnya kan. Konversi itu kan hanya menggunakan dokumen, tetapi kalau ini kita mau mengkonversi orang yang tidak punya dokumen. Makanya Bapak ini di SK-kan semua untuk bisa nanti menilai calon-calon mahasiswa itu, sehingga Bapaklah yang nanti semuanya Bapaklah semuanya yang bertanggung jawab penuh terhadap pengakuan mahasiswa yang masuk. Karena Bapak nanti ini, Bapak Ibu sekalian pada hari ini yang hadir ini kan tim asesor.
Kan lentong itu ting RPL-nya. Tim RPL-nya itu kan bertugas nanti mempromosikan, kemudian menjelaskan kepada calon mahasiswa apa itu RPL, kira-kira mata kuliah mana yang bisa disetarakan, kemudian mata kuliah mana yang mau di RPL kan itu tim RPL nanti yang menjelaskan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau yang di dalam ini hampir sama gitu penguji nanti. Jadi kalau ada orang di asesmen, betul-betul dilihat dokumennya seperti apa, kemudian instrumen yang kita gunakan itu betul-betul harus kita lakukan sesuai dengan standar. Tidak bisa kita tadinya itu yang saya katakan ada penilaian lain, ya, ya karena kita di asesmen, kemudian kita diangkat sebagai asesmen di Pekerodi manajemen misalnya, kemudian kemanakannya Pak Dekan ekonomi yang mau masuk, akhirnya terpengaruh gitu nilai asesmennya. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini saya harus tekankan Bapak Ibu, 9 program studi yang kita dapatkan sekarang ini, itu tidak menutup kemungkinan akan berkurang pada nanti semester yang akan datang. Artinya kan setiap semester ini kan kita harus selalu berupaya agar keluar sertifikatnya. Sertifikat semester ini yang kita dapatkan itu kan untuk semester ini. Makanya saya katakan itu pintu masuk, Ji. Nah, sehingga di peraturan akademiknya Bapak Ibu sekalian, tentu kita sudah rubah. Kalau selama ini penerima mahasiswa baru kita itu adalah reguler, kemudian ada yang jalur pindahan dan jalur alih jenjang yang selama ini, yang juga ini nanti akan berubah menjadi RPL. Nah, kemudian ada RPL yang kita melakukan ini yang disebut dengan RPL perolehan. Ya, kalau yang pindahan dan alih jenjang itu kan RPL transfer yang selama ini kita lakukan. Yang syaratnya berbeda. Kalau RPL transfer itu kan syaratnya yang penting terakreditasi dan sudah pernah meluluskan. Artinya menerima pindahan sekarang ini juga sudah ada syaratnya. Kalau dia tidak terakreditasi, maka tidak dibolehkan menerima pindahan dan alih jenjang. Nanti diseret itu Pak, karena itu nanti di semester yang akan datang, semua mahasiswa yang dalam bentuk status RPL, apakah itu transfer maupun perolehan, itu harus diinput di SIRA. Tidak bisa langsung diprediksi. Makanya ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena banyak program studi hidupnya di RPL nanti. Mohon maaf Pak Rektor, karena saya itu selalu mengatakan begini, kalau perguruan tinggi negeri itu beda memang, itu prinsipnya dengan perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi negeri itu mahasiswa cari perguruan tinggi, tapi kalau swasta ya mau tidak mau perguruan tinggi yang harus mahasiswa cari mahasiswa. Nah, pintu inilah menjadi peluang bagi kita Bapak Ibu sekalian, minimal mendekati rasio yang wajar lah. Jangan 1 berbanding 10. Satu dosen kan seharusnya 1 berbanding 30 ya. Dan Pak Rektor tentu kan juga merasa senang kalau semua program studi itu tidak ada lagi yang perlu disubsidi. Ya, karena kan barangkali masih ada yang membutuhkan subsidi dari prodi lain. Ya, nah ini yang harus kita upayakan Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau di kita kan keunggulannya juga kan kita sudah punya S2. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu LLDT, karena nanti setelah ada tim RPL yang kita bentuk, ada tim asesor yang kita bentuk, nanti juga kami di LLDT itu akan membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi itu yang kemungkinan besar nanti juga akan diketuai oleh Pak Prof. Yoel. Dan 1 tahun ke depan, 2024 itu kita akan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan RPL yang Bapak Ibu lakukan. Bukan hanya di SIRA saja, tetapi kami juga harus melihat apakah yang kita laporkan di SIRA betul sama dengan apa yang kita lakukan di kampus. Karena ini rawan sekali Pak, mohon maaf. Pak kepala itu ngeri-ngeri apa kayak itu bilang yang ngeri-ngeri sedap itu RPL. Kalau kita tidak punya integritas yang bagus terkait dengan RPL ini, ya bisa saja apa yang saya sampaikan tadi itu bahwa penyetaraan dilakukan dengan perasaan, itu bisa saja kita lakukan. Nah, sehingga saya sangat tekankan integritasnya kita Bapak Ibu sekalian betul-betul dipertaruhkan di sini. Mohonlah kita betul-betul mengasesmen
orang-orang ya yang istilahnya nanti menjadi calon mahasiswa kita sesuai dengan standar yang kita miliki, karena banyak bicara nanti. Banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mengasesmen itu. Kalau tidak bisa Ki pada saat wawancara, ada lagi istilahnya yang mengklarifikasi. Kalau tidak bisa lagi mendapatkan dari situ, ya kita suruh praktikkan lagi supaya ya seperti itu modelnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari saya, dan tentu nanti Pak Proyil akan lebih banyak menjelaskan secara teknis karena tiga semester lebih beliau melaksanakan, sudah banyak pengalaman dan cara yang dia lakukan, dan bahkan kalau saya mendengarkan beliau itu ada beberapa program studi dan ada beberapa mahasiswa yang dia terima hampir selesai. Iya, hampir selesai. Tapi ini kan semua akan kembali di kebijakan kita sesuai dengan panduan yang kita isi. Berapa program studi yang memang di RPL-kan untuk setiap program studi, dan itu kemungkinan berbeda berdasarkan kebijakan teman-teman di tingkatan prodi. Ada barangkali prodi dari 50 mata kuliah yang tertera, kemungkinan dia katakan ya hanya 20 saja mata kuliah yang bisa di RPL-kan. 30 itu memang harus diambil, misalnya Pak ya. Ataukah terbalik, 30 yang bisa di RPL kan, hanya 20 yang memang tidak bisa di RPL kan misalnya. Kalau dari 30 mata kuliah yang bisa di RPL kan, pada saat ditawarkan ke mahasiswa, kan kalau dia mendaftar itu kita tawarkan nanti itu, ada formulirnya nanti itu. Silakan Bapak congkreng mata kuliah yang kami RPL kan untuk kita setarakan mana mana yang menurut Bapak kira-kira oh saya sudah bisa ini. Nah, misalnya begitu ya. Jadi mahasiswanya yang kita suruh congkring misalnya, oh dari 30 mata kuliah yang di RPL kan kita tawarkan ke dia. Ternyata yang dia congkring itu hanya 20. Hanya 20 itu yang kita asesmen, walaupun yang tidak dia congkring itu bisa saja nanti pada saat kita asesmen, oh ternyata bisa kok lulus mata kuliah ini. Kan begitu Pak ya? Supaya kita tidak mengasesmen seluruh mata kuliah yang kita miliki. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Eh, dan nanti banyak pengalaman yang akan disampaikan oleh Prof. Yul. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Prof. untuk menyampaikan materi ini. Kenapa tidak bilang? Layar mati. Baru biasanya kalau sudah mati lapar. Kenapa layar mati? Biar kalau ada yang yang itu apa yang itu lebih Gambar yang ini apa layar? biasa supaya Ini layar, kenapa layar? Cek. Bunyi. Mas também que
Ya, baik. Terima kasih yang saya hormati Bapak Rektor, Pak Tahir selaku bagian akademik dari LDP Wilayah 9, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, mungkin ada pimpinan program studi, dan terkhusus teman-teman dari tim asesor, tim validator, dan tim pelaksana di RPL Universitas Pejuang Republik Indonesia. Juga mungkin ada hadir tim penjaminan mutu. Ya, baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan hadir di tengah-tengah kita semua. Tentu ini adalah tugas dari dan amanah dari LLDP 9 untuk kegiatan yang sangat penting hari ini dalam rangka bersama-sama membantu pemerintah. Ya, kita ini dalam rangka sama-sama membantu pemerintah untuk meningkatkan APK di bidang pendidikan, khususnya wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, di mana wilayah kerja LLDIK di wilayah 9. Ya. Mengapa saya katakan ini lebih dulu Bapak Ibu? Karena kalau kita nanti melihat bahwa RPL ini menjadi peluang yang baru bagi perguruan tinggi, bisa saja kalau saya berbicara saya dari perguruan tinggi saya akan melihat bahwa UPRI itu saingan saya. Ya. Ya. Itu. Tetapi kalau kita melihat bahwa kita bersama-sama di LLDIK di wilayah 9 ini untuk membantu pemerintah meningkatkan APK, maka tentu kita akan berkolaborasi bersama untuk mencapai masyarakat kita yang masih rendah pendidikannya, untuk kita naikkan. Yang belum S1 kita kasih S1, yang sudah S1 kita kasih S2, yang sudah S2 kita kasih S3. Nah, dengan begitu supaya kita punya provinsi, khususnya juga kabupaten kota itu bisa naik. Ya, seperti daerah saya juga dari utara itu kan sudah mulai turun ya di bidang pendidikan. Nah, ini semua tantangan kita karena tujuan kita sebagai perguruan tinggi adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa. Tentu yang kita mau cerdaskan yang ada di wilayah Sulsel Bar ini, Sulsel Barat, ya, Sultan Batara. Ya, tapi kita tidak menutup kemungkinan yang dari luar juga datang. Itu kan tergantung peminat dan bagaimana kita mendatangkan mereka ke sini. Ya, jadi itu dulu saya mau katakan bahwa ini dalam tujuan bersama untuk meningkatkan angka APK di bidang pendidikan khusus kita di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Nah, ini menarik sekali saya datang di sini karena saya tidak memulai dari awal. Kalau kita lihat judul ini kan bimbingan teknis penyelenggaraan penerimaan mahasiswa. Untuk pertama kalinya saya dengan Pak Tahir, Pak Asrul, tim dari LLDIK, ya, menjumpai spanduk yang jelas seperti ini, sudah mau menerima mahasiswa. Sudah lebih, ya kita ceritakan, sudah lebih 30 per PTS di Sultan Batara kami datang bersama tim. Itu semua adalah bimbingan teknis penyelenggaraan, bukan bimbingan teknis penerimaan. Ya, jadi saya, ya, bagaimana Pak? Mau sekali, nah itu yang saya katakan. Ini seandainya orang yang mau melompat sudah ada, tinggal satu mami kakinya di tembok, atau kalau orang mau terjun payung, ya, tinggal melihat di bawah ini. Kalau saya terjun ini, apakah payung saya terbuka? Kalau tidak terbuka, tidak ada jika jurang yang terlalu membahayakan di bawah. Kira-kira itu dalam pikiran kita sekarang, ya. Karena saya lihat di Sierra 7 program studi dari UPRI ini itu sudah dinyatakan layak. Ya, Bapak Ibu, kalau dinyatakan layak berarti kan kita punya, ya, ini luar biasa 7. Ya, kalau kami 9.
Ya, tapi kan persyaratan ya. Saya berdiri sedikit karena kayak dari belakang tidak kelihatan. Iya, jadi saya lihat di sini kan ada 7 yang sudah layak. Ya, siap. Nah, layak itu Bapak Ibu berarti kita sudah memenuhi seluruh persyaratan. Nah, bintek-bintek yang kami lakukan yang lalu itu bagaimana perguruan tinggi memenuhi persyaratan. Kalau bintek ini sudah memenuhi persyaratan. Istilahnya tadi sudah punya payung di atas helikopter nih, tapi takut terjun. Ya. Wajar Bapak Ibu, waktu pertama kami laksanakan itu, kita tidak punya payung, kita tidak punya helikopter, tapi mau terjun. Ya, itu waktu kami pertama laksanakan itu. Karena mohon maaf, kami selalu komunikasi Pak Tahir dari 2019, Pak ini bagaimana caranya? Waktu itu masih manual, Bapak Ibu, kita kirim manual bola balik. Pak Tahir katakan, kirim saja. Kalau ditolak, kirim lagi. Iya. Ya, tolak, kirim lagi, kirim terus. Akhirnya kemudian terbuka secara mandiri, kami yang pertama melaksanakan itu. Ya, karena cukup lama Bapak Ibu. 2019, saya tadi komunikasi Pak Dekan Visipol, itu dari Desember. Itu berarti kan hanya hitungan 3 bulan, karena bulan keempat sudah dapat izin, April. Itu berarti jauh lebih cepat Bapak Ibu untuk melaksanakan ini, karena memang 2021 itu instrumennya sudah lengkap. 2022 dibuka secara mandiri, dibuka secara luas. Sehingga akses perguruan tinggi untuk melaksanakan ini lebih luas. Ya, nah, saya mau memberi semangat dulu di awal bahwa kita sudah di helikopter, kita sudah punya payung, tinggal mau terjun. Ya, supaya kita tidak ragu-ragu Bapak Ibu, tentu bahwa ya untuk mencapai layak itu di atas, ya, untuk mencapai layak berarti kita sudah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan. Kita semua sudah memenuhi persyaratan semua peraturan menteri, ya, yang terkait dengan boleh tidaknya program studi itu melaksanakan. Ya, hanya saja kan sama dengan orang yang sudah punya SIM, jago dia bawa mobil atau motor, tapi tidak pernah bawa mobil, SIM-nya dikantongi terus. Ya, tinggal diperlihatkan saya juga punya SIM. Tapi kenapa kita tidak pernah bawa mobil? Artinya tidak digunakan SIM itu. Nah, sama dengan ini. Kata layak ini Bapak Ibu, itu berarti kita punya password untuk menyelenggarakan, dan selanjutnya kita harus juga taat ketika kita menyelenggarakan, menaati rambu-rambu lalu lintas. Ya. Nah, rambu-rambu lalu lintas inilah yang tadi diwati-wati oleh Pak Tahir bahwa itu yang nanti akan digunakan untuk mengevaluasi apakah menabrak, apakah tidak pakai helm, dan seterusnya. Kan kalau tidak pakai helm, menabrak, beda-beda sanksinya. Ya, ini tidak menakut-nakuti. Tadi kan sudah menyemangati, ini tidak menakut-nakuti. Ya, nah, saya mau tanya dulu Pak Rektor, Pak WR1 mungkin. Kita punya kalender akademik itu semester genap dari bulan berapa ke bulan berapa? Maret sampai Agustus. Sekarang kita sudah di Mei. Masih ada berapa bulan? Ya, Mei ini masih pertengahan ya. Baru di awal, berarti Juni, Juli, Agustus 3,5 bulan. Ya, 3,5 bulan. Kalau pelaporan kita biasanya Pak Tahir sampai bulan berapa? 9. Ya. Ya. Jadi tadi Pak Tahir sudah mengantar kita, RPL ini bukan proses akademik, tapi RPL ini proses masuk. Kalau sudah di dalam, akademiknya sama semua.
Yang saya mau katakan di sini bahwa kita punya izin semester genap, kita upayakan laksanakan semester genap. Ya, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu ketika kita sudah dapat, ini baru kita boleh melaksanakan sosialisasi. Jadi sebelum saya masuk BIMTEK, tadi saya ngobrol-ngobrol Pak Dekan, rupanya belum sosialisasi. Itu juga sebabnya baru ketika Pak Tahir sampaikan bahwa Universitas Pejuang sudah sudah layak, saya buka Sierra, oh betul sudah layak, tapi tidak terdengar Pak Rektor. Mestinya begitu dapat itu gaungkan bahwa sudah bisa menerima, ya sudah bisa menerima program studi apa saja. Jadi sekarang ini bikin brosur bahwa menerima mahasiswa baru untuk 7 program studi RPL dengan izin penyelenggaraan. Ya, cantumkan itu, kita punya sertifikat Sierra itu, kirim kemana-mana. Ya, karena kalau kita kirim kemana-mana, ini kan masyarakat kita sudah tahu nih, sudah artinya gaung RPL ini di wilayah LLIQ 9 itu sangat kencang. Dan boleh dikatakan sekarang ini sedang viral. Ya, orang sudah tahu itu sudah ditahu itu yang sertifikat ya. Sehingga nanti Bapak Ibu buat ini dulu. Ya. Ini sebarkan dulu nih Bapak Ibu. Kalau bisa hari ini kita sebarkan. Karena ya, jadikan status. Oh iya memang semua dosen kami waktu awal itu dia jadikan status. Ya. Ini buat begini, ini contoh saja, bikin yang lebih bagus. Ya. Karena ini nanti masyarakat akan ambil nomornya ini. Nomornya ini akan diambil oleh masyarakat, lalu kemudian nanti dia akan masukkan di sini. Dia akan masukkan di sini. Untuk mengecek apakah betul layak atau tidak. Kita coba satu dulu, Bapak Ibu ya. Ini karena bimbingan penerimaan mahasiswa ini, Pak Rektor. Jadi kita mulai dari sini. Kita mulai dari brosur. Iya. Karena kalau ada mahasiswa baru bertugas asesor, nah kalau kita bimbingan langsung asesor, nanti tidak ada mahasiswa. Ya. Terjun bebas. Jadi masyarakat akan masukkan ini nomornya, lalu kemudian cek apa betul ada sertifikatnya. Nah ini sudah terbit tanggal 6 bulan 2 Pak. Terbitnya bukan bulan 4. Februari. Iya. Februari. Ini. Layak. Ini lalu masyarakat akan download ini sendiri. Jadi terbuka semua kepada masyarakat untuk mengecek. Nah ini. Ya. Ini kami punya. Kalau kita masukkan nomor tak, itu bisa masuk di sini. Yang bisa download pertama itu adalah operator Sierra. Ya, mungkin operator Sierra-nya disamakan dengan operator pendidik, tidak ada masalah. Nah, ini akan dicek oleh masyarakat betul. Setelah itu baru jangan lupa kasih nomor kontak di sini supaya dihubungi siapa yang bertanggung jawab, siapa yang timnya. Untuk kemudian memberi informasi sejelas-jelasnya kepada mereka, jalurnya seperti apa yang harus disiapkan, yang ada di formulir 00, petunjuk pelaksanaan RPL, langsung kirimkan, kemudian jelaskan kepada mereka. Atau jadwalkan yang mau untuk mengikuti penjelasan, jadwalkan Zoom. Ya. Jadwalkan Zoom, apakah per hari? Ya per hari 30 menit sampai 1 jam kan cukup. Besok lagi buka, siapa lagi mau, pokoknya masuk saja.
Jadi berbagai cara kita lakukan karena ini kan sudah mau berakhir semester genap ini. Sayang kalau ini base ini lari kosong ke daerah. Ya, sayang. Nah, sehingga ini saya potong langsung masuk ke sini. Potong kompas masuk ke sini. Ya, jadi kalau kita share yang begini, itu masyarakat sudah paham dan dia bisa akses. Mungkin kalau di kabupaten kota masih perlu kita jelaskan. Tapi yang mereka cari ini nomor izin penyelenggaraan, tambah lagi di sini dikti. Ya, pokoknya yang membuat mereka bahwa yuk ada. Sasarannya kalau saya lihat tadi kita punya program studi, misalnya pertambangan, Morowali. Ya, kebetulan dulu. Tidak ada saingan Pak. Saya bukan saingan Bapak, kan saya tidak punya pertambangan. Sasarannya Bapak Ibu untuk ilmu administrasi negara, sebuah pemerintah desa. Tidak ada saingan juga. Akuntansi ada di kami. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Sejak awal segmen kita berbeda. Yang datang di UPRI itu memang sudah menetapkan hatinya saya mau ke UPRI. Yang mau datang ke UKIP sudah menetapkan hatinya saya mau ke UKIP. Buktinya tidak ada satu orang yang mendaftar di Dotempa. Iya. Betul ini. Daripada Bapak Ibu nanti kalau RTL ini perguruan tinggi dari Jawa masuk di Sultan Batara, baru kita mereka masuk. Nah, saya juga dengan Pak Tahir akan menyesal kalau itu kita diserang masuk, tapi kalau yang diserang ke Papua, ke Maluku, ya kita masih boleh katakan ya dia lebih dulu. Tapi tunggu Mak di situ. Ya, jadi ini saya katakan kalau kita buka YouTube Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas pokoknya dari Jawa itu banyak berkeliaran di Papua. Bukan di YouTube. Itu mereka rekrut khususnya saya lihat tadi di sini. Guru-guru peningkatan pendidikan guru. Kan kita punya ini tadi yang lolos pendidikan sejarah, pendidikan pelajaran apalagi teknologi pendidikan. Ini semua kan dibutuhkan oleh tapi kan segmen sekolah. Tidak usah jauh, saya kira di Makassar saja ini masih banyak itu yang perlu dinaikkan. Atau kita melangkah sedikit satu ring di luar. Ya, Goa, Maros, kalau masih itu kan buka lagi ring kedua, ya banyak. Jadi kalau tahun ini baru ring dalam kita kejar, ya tahun semester depan ring luar dan seterusnya. Bapak Ibu kalau ini sudah sampai di mereka dan ada yang mendaftar, itu sudah jadi iklan sendiri itu. Dia akan sampaikan kepada semua temannya mengajak, mari kita ke sana, coba lagi selesai. Nah, karena mereka memang membutuhkan untuk guru. Kalau dapat ijazah S1, maka naik golongannya, naik sertifikasinya, ya kan? Naik sertifikasinya kan pendapatannya ya manfaatnya. Nah ini jadi bagi teman-teman di tim RPL ini segera karena akan membutuhkan waktu di asesor. Saya belum masuk di dalam bagaimana teknis karena tidak ada orang di asesor nanti di asesmen kalau tidak. Jadi hari ini kira kita buat tahapan lakukan sosialisasi dan tarik secara langsung turunkan tarik ke sasaran ya buat MOU dengan Pemda khususnya untuk administrasi negara tadi. Kami ini dikejar, kami sudah dikejar Pemda kapan kita MOU datang sendiri dia di kampus. Pemda datang, kita bikin MOU, kami titip dengan anggaran sekian untuk tahun ini. Coba. Ya. Karena kalau kita juga sosialisasi yang dia butuh ini. Ya, pertambangan kami dicari, lagi tidak ada pertambangan.
pertambangan saya langsung juga, tapi bisa langsung RPL. Ya. Ya, harus teruskan dulu periode berarti 4 tahun. Sudah itu akreditasinya juga sudah harus baik sekali dulu. Perguruan lain. Nah, nanti saya tinggal kasih tahu karena dulu kan saya belum tahu bila Kupri sudah ada. Saya tahu sejarah. Ya, apalagi mahasiswa kita itu apa RPL ini kan lintas dia sudah S1 misalnya kemarin S1 teknik industri kan tidak otomatis dia tambang kan ya bisa tambang ya, dengan modal yang sekarang ya. banyak betul yang cari tambang ini. Saya juga mau berguru bagaimana bikin pro di tambang. Ya karena Pak Rektor ini tugaskan saya bagaimana caranya supaya kita buka program studi pertama dan bervideo free. Harus masuk harus ya tidak akan jangan kolaborasi. Tidak ada lagi perguruan tinggi mandiri. Kolaborasi. Tadi dari jalan karena kemarin tidak sempat ikut sosialisasi kolaborasi apa itu Kosa Bangsa itu. Ya, saya ikut dari jalan tadi. Walaupun saya sudah ya, saya salah satu tim reviewer di situ. Tapi saya juga harus dengar update apa yang disampaikan. Jadi kolaborasi intinya sekarang kita disuruh berkolaborasi yang utama dengan media, dengan yang Pratama, yang mandiri harus berkolaborasi ke bawah. Karena mereka belajar. Nah, jadi strategi sosialisasi Bapak Ibu pakai semua strategi karena kita berkaitan dengan waktu. Artinya supaya jangan lari kosong bis. Jangan karena kita harus melaporkan. Begitu kita sudah layak ini kita harus laporkan bahwa sudah jalan. Ya. Kalau tidak kita laporkan ya otomatis berarti ya nanti kan akan dievaluasi dikasih singkat tidak dijalankan. Nah, itu. Nah, kendati pun tidak akan otomatis juga isi terbit karena kita harus memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang ada. Apalagi sepertinya tahun depan ini itu sudah akan dievaluasi bagaimana penyelenggaraan semester lalu, apakah sudah dijalankan dengan baik, kemudian dievaluasi baru kasih izin lagi. Kalau yang sampai sekarang ini belum terlalu ketat evaluasinya karena Menteri juga mengejar supaya semakin naik ini APK melalui jalur ini. Ya. Nah, jadi itu sosialisasi paling bagus memang itu kita kombinasikan daring dengan luring yang bisa kita capai dengan berkunjung. Kami di semester pertama laksanakan itu kita sebar wakil rektor 1 kemana, wakil rektor 2 kemana, pokoknya itu tidak ada yang sama-sama. Ya, kita jalan di satu kabupaten misalnya kita sampaikan kan ini masyarakat harus tahu bahwa ada di program. Kita jalan masuk di Polres, masuk di semua apa yang disampaikan. Nah, setelah itu semester kedua kami tidak sosialisasi seperti jor-joran lagi itu. Kami hanya sampaikan sekarang kita buka untuk semester ini tanggal sekian sampai sekian. Banyak itu antri di sistem. Tapi kita sampaikan. Ya. Nah, kalau sudah ada yang kita dapat mahasiswa yang peminat, langsung kita proses. Kasih formulir yang harus diisi itu. Kasih formulir. Kalau mereka ya, itu pengalaman tidak mau repot mengisi formulir. Apalagi kalau kerja. Ya. Nah, bantu diisi. Ya. Nah, kan ini formulirnya ya. Kita sudah formulirnya, itu kan ribet formulirnya, Pak. Ribet. Formulir 1. Itu kan dia harus klaim. Dia harus klaim mata kuliah apa yang dia lulus. Tidak ya, masuk di formulir evaluasi diri. Lebih sulit lagi. Karena kita
tuliskan di situ capaian pembelajaran mata kuliah. Dia tidak mengerti bahasanya. Ya. Iya. Dia tidak mengerti bahasanya. Kemudian yang paling dia bisa lakukan mengisi daftar riwayat hidup. Mengumpulkan berkas. Nah, balik kita. Mulai dari situ. Kasih formulir daftar riwayat hidup. Isi daftar riwayat hidup tak. Kalau bisa besok kita sudah kirim. Dia isi saja dulu. Nanti kemudian dokumennya dia susulkan. Jangan kita terlalu ketat di awal karena dia bilang wah ribet sekali, banyak sekali yang harus disiapkan. Ya. Ya. Jadi kasih formulir daftar riwayat hidup karena daftar riwayat hiduplah itu menjadi kunci semua informasi bahwa dia sudah lulus atau dia bisa lulus atau dia tidak lulus. Situ. Kan di daftar riwayat hidup form itu kan bisa dilengkapi sebanyak-banyaknya. Bayangkan kalau kita mau asesmen seseorang yang lulus SMK pertambangan, kan ada SMK pertambangan, atau dia bukan dari SMK pertambangan, tamat SMA sederajat, dia kerja di tambang sudah 10 tahun. Pindah-pindah divisi lagi, awalnya dia di bagian eksplorasi. Di eksplorasi dia juga bukan langsung mengeksplorasi, tapi mungkin bagian ya data apa semua gitu ya, bagian teknis. Nah, lalu apa lagi? Itu kan dia akan cerita di dalam daftar riwayat hidupnya. Ya urut. Ya, jadi kita sampaikan kepada mereka untuk mengisi daftar riwayat hidupnya selengkap-lengkapnya, utamanya pengalaman kerjanya, pengalaman belajarnya, sejak dia tamat SMA. Jadi kalau hari ini tamat SMA, mulai besok itu pengalaman kerjanya dan seterusnya. Atau saya balik tahun 2020 dia tamat, tanggal 30 Maret 2020, maka 1 April dia mulai cerita itu apa saja yang dikerjakan. Ya, sampai hari ini itu kita bisa asesmen. Nah, jadi dia bikin dulu itu sambil nanti dia lengkapi ya dia masukkan fotokopi ijazahnya, semua dokumen-dokumen yang punya masukkan. Kalau ada kegiatannya yang tidak ada buktinya, apa dia masukkan saja. Yang sudah bocorkan tadi bukan hanya dengan bukti itu bisa, tapi nanti kita tanya-tanya ya melalui wawancara. Kalau wawancara tidak cukup, suruh praktekkan. Ya, yang paling sulit itu adalah sebenarnya di kesehatan, tapi saya lihat tadi belum ada kesehatan yang lolos ya. Ada. Oh ya, kesehatan masyarakat. Itu kalau kesehatan masyarakat pasang infus juga atau tidak? Tidak juga. Nah, itu yang saya takutkan karena kemarin kita di Parepare itu kan banyak kesehatan. Jadi kita hati-hati sampaikan untuk proses asesmennya karena jangan sampai nanti ada mata kuliah yang dia luluskan dan dia punya kompetensi pasang infus atau suntik. Nah, ternyata dia punya pengalaman itu tentang infus lebih banyak di infus dan disuntik, belum pernah pasang infus. Itu kita hati-hati. Hati kita di situ. Artinya bahwa untuk mata kuliah yang memang membutuhkan kompetensi, ya itu hati-hati di situ. Asesmennya nanti, tapi nanti belum masuk. Nah ini masuk daftar riwayat hidup dulu ya. Jadi pokoknya suruh saja isi sebanyak-banyaknya daftar riwayat hidupnya. Nah itu. Setelah dia isi, dia kirim, baru kita bimbing. Udah misalnya di sini atau di WhatsApp group. Ya. Nah, nanti kita bikin WhatsApp group bagi peminat, suruh masuk di situ semua, baru kita bimbing. Ada tim asesor di dalam WhatsApp group, ada tim RPL, supaya masing-masing mengambil peran. Ya, jangan kita bilang tunggu tim kan belum disosialisasi, jangan kita sama-sama karena tidak ada orang di asesmen kalau tidak mendaftar. Prinsipnya itu. Nah, kalau sudah ada nanti baru kita masuk proses asesmen. Tidak usah ditumpuk bahwa nanti 10 baru asesmen. Jangan. Pokoknya besok ada 1 langsung asesmen. Kalau perlu langsung katakan bahwa dia sudah memenuhi syarat, ya, tapi ikuti proses asesmen nanti. Ya? Lalu kemudian dia sudah melulusi sekian mata kuliah. Ya, ada SK-nya Pak Rektor. Itu akan menyebar kemana-mana bilang sudah mau diakui, berapa mau diakui, 70 SKS.
misalnya. Oh itu akan jadi viral di mana-mana sehingga menarik. Kan pasti kalau misalnya dia di tempat kerja dia kasih tahu temannya kan. Baru pada saat kita asesmen juga kita sudah jadikan dia untuk menjadi duta promosi. Ya, apa yang dia alami dia sampaikan. Makanya kalau itu kita layani baik-baik. Ya toh, pokoknya jangan dipersulit. Ya. Bantu kesulitan yang ada karena kita sudah bayangkan. Coba Bapak Ibu saja, kalau kita berada pada posisi mau di asesmen di RPL, disuruh isi itu. Ya, pasti namanya nanti banyak. Saya bisa cerita ini karena saya baru-baru ikut RPL juga. Saya baru-baru ikut RPL untuk program profesi insinyur. Ya, saya disuruh isi itu untuk dasar asesmen. Sejak saya karena insinyur itu Pak, kan harus mulai dari tamat ST. Tamat S1 saya 97. Jadi saya harus cerita karena saya tamat 27 September 97, mulai 28 September 97 saya tuliskan sampai sekarang. Iya. Oh itu Excelnya banyak sekali itu diisi dan saya mengisinya itu hampir 2 bulan baru selesai. Begitu repotnya itu untuk jadi memang kesulitan di situ. Mahasiswa kami banyak sekali yang ikut RPL itu kendalanya di situ. Tapi kita bantu dengan teknis tadi. Tidak ada lagi satu tutup ini, Bapak. Ya. Artinya semangat saya dengan Pak Tahir pertama kali di tek judulnya penerimaan jasa. Ya. Nah, mungkin supaya kita tidak mengulang nanti diskusi terkait sosialisasi dan penerimaan. Kita bisa diskusi dulu khusus untuk ini. Ya, kita buka diskusi dulu Pak. Sampai ya, baru sudah itu kita masuk asesmen. Ya, kasih. Ya, Bapak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya juga baru persis tahu bahwa ternyata sejak bulan 2 kita punya sertifikat itu. Oh, yang di bonus ya? Oh, kita tadi ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sangat menarik juga apa yang disampaikan oleh Bro Il tadi. Sejak keluarnya sertifikat kita sebenarnya itu sudah bisa kita membuat brosur sebenarnya untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa kita membuka jalur RPL. Namun Bapak Ibu sekalian, yang juga perlu kita pikirkan sekarang adalah membuat materi sosialisasi RPL ke masyarakat yang gampang diterima. Karena mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, pasti nanti ada masyarakat yang mengatakan begini, tidak ahana jika ini, tidak bal-bal jika nanti ini anunya kan pasti dia berpikir kalau kita kuliah kan biasanya 4 tahun. Nah sekarang ini kan dalam sosialisasi kita itu kemungkinan nanti kita katakan bahwa kalau kita mendaftar di RPL bisa saja nanti kita selesai 2 tahun misalnya. Ataukah bisa kita katakan bahwa kalau kita masuk di RPL bisa saja kita selesai nanti 1 tahun Nah ini kan kalau tidak dijelaskan ke masyarakat seperti apa itu RPL, apakah itu ada legalitasnya atau tidak, nanti dia akan berpikir gapai nanti keluar abal-abal ini, tidak ada DPD nanti ini percuma juga keluar lagi uang kan begitu Pak ya. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian, dulu waktu Oki Paulus melaksanakan pertama, banyak juga pertanyaan itu. Apakah nanti ijazah yang kan ini Bapak Ibu, nanti setelah kita melaksanakan RPL, proses akademis sudah dilakukan, maka ijazah yang didapatkan oleh mahasiswa yang tadinya masuk di jalur RPL itu tidak ada bedanya dengan ijazah yang didapatkan oleh reguler. Tidak ada mata kuliah yang berbeda, semua sama mata kuliahnya. Sehingga yang membedakan itu nanti adalah waktunya karena dilihat dari stambuknya. Kan nanti itu kalau orang verifikasi, misalnya kayak saya ini kan verifikasi Polda. Kalau ada mahasiswa yang polisi, kemudian dia menggunakan ijazahnya kita,
kemudian mau naik pangkat dengan menggunakan ijazah, maka pasti lewat di laptop saya. Saya periksa, loh kok Bapak masuk 2020, selesai 2021, kan gitu ya. Berarti kan pelaporan di PDD 1 tahun. Nah kalau syarat itu kan harus 4 tahun, ya paling cepat 7 semester. Nah, pasti saya tidak memenuhi syarat karena masa studi tidak mencukupi, begitu Pak ya. Nah ini kan itu Pak, kalau di polisi itu banyak sekali yang mendapatkan kasus seperti itu, dan dia tahu bahwa kalau kurangi 7 semester takut-takut ke saya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, makanya kita bisa membuat macam materi yang gampang diketahui oleh masyarakat bahwa ini PL ini memang ada izin dari kepolisian. Jadi tidak istilahnya nanti ada keraguan-raguan bahwa ijazah yang didapatkan itu adalah ijazah yang tidak sah. Itu pun juga kan terdaftar di PDD Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya juga membawahi tadi apa yang disampaikan oleh Pro Yul. Memang RP ini biasanya kalau Pro Yul itu memberikan materi mengatakan bukan cara mudah bukan cara mudah mendapatkan ijazah, ya, tapi cara lain. Kan beda gitu Pak Prof. Kalau cara mudah dimudah-mudahkan gitu ya. Kalau cara lain berarti ada proses yang harus dilewati. Jadi bukan cara mudah mendapatkan ijazah, tetapi cara lain mendapatkan ijazah. Nah, oleh karena itu banyak sekali strategi tadi yang disampaikan oleh Pro Yul, termasuk sebenarnya strategi tidak mempersulit mahasiswa, tetapi digaring tidak memudahkan, ya, tidak memudah-mudahkan. Kalau memudahkan, tidak memudahkan, artinya ya tetap kita harus mengikuti prosedur yang ada. Tinggal memang Bapak Ibu sekalian, kan ada formulir yang harus diisi mahasiswa itu, calon mahasiswa itu, pilih di formulir yang paling gampang dia isi dulu, jangan diurut, karena biasa sulit. Yang pertama biasa cari kita di kayak biodata diri itu kan nerasa saja, tapi kalau ada siapa yang pelajarannya apa, kami ya kan, sehingga saya susah kapan nanti, saya kamarnya susah apalagi nanti kuliahnya, kan itu biasa pemahamannya orang. Karena itu Bapak Ibu ya, saya kira perlu kita membuat strategi bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap mahasiswa sehingga dia bisa persis bahwa ini legal, maksudnya ini memang ada izinnya. Kemudian yang kedua, ini tidak sulit, jangan sampai nerasa pendaftarannya saja sulit apalagi nanti kuliahnya. Kemudian yang kedua, nanti perlu juga memang kita jelaskan kepada mahasiswa bahwa kalau kita sudah masuk nanti di dalam terdaftar sebagai mahasiswa, maka proses akademik yang kita lakukan itu tentu akan sama dengan proses akademik yang dilakukan oleh mahasiswa yang lain, baik yang reguler maupun yang pindahan dan alih jenjang. Nah, tinggal mata kuliah mana yang kita akui, berarti kan sudah tidak ada program lagi. Nah, mata kuliah yang tidak diakui, maka itulah yang nanti akan diprogram. Kemudian Bapak Ibu, hal lain yang perlu saya juga sampaikan, sudah waktunya kita mencoba untuk menjajaki sekarang boleh saya katakan kabupaten kota atau instansi pemerintah maupun swasta untuk melakukan kerjasama Pak. Karena kalau kita tidak sosialisasikan, tidak serta-merta juga pasti mau. Pasti kita harus dulu kerjasama dengan instansinya, kemudian setelah itu baru kita sosialisasi ke dia, kemudian kita menawarkan. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik, terkait dengan apa yang kita bicarakan tadi, untuk lebih memudahkan kita potong-potong dulu karena masih banyak bahan yang akan disampaikan oleh Pro Yul nanti, termasuk dengan bagaimana cara mengisi instrumen-instrumen itu. Jangan sampai ada yang ingin kita diskusikan pada kesempatan ini supaya lebih jelas, kemudian nanti kita masuk pada bagaimana kita mengasesmen. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan. Kalau ada di antara kita yang mau bertanya, silakan. Ada Bapak yang di belakang. Bisa dibantu ini. Atau tidak ada dua.
Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Apanya? Ya, silakan disebutkan namanya, kemudian kalau bisa program studinya supaya kita bisa lebih tahu. Saya ya mungkin masih asing buat kita, saya cerita apa. Jadi prodi segala macam barangkali seperti saya. Tentu saya ini sudah beberapa bulan juga, hampir tahun lalu saya berpikir-pikir munculnya saya sosialisasi mengenai RP. Jadi saya bahasa sederhana saja bahwa sebenarnya ini pernah kami lakukan di FKM waktu saya dirikan tahun 2004. Ya, jadi saya bicara latar belakang dulu, kemudian masuk pada orde lama supaya kita ini adalah jelas di masyarakat. Saya dulu di FKM itu terjadi pertengkaran, tapi bukan perkelahian. Saya di otak saya tidak begitu Pak. Waktu teman-teman di FKM memunculkan seperti itu, kenapa tiba-tiba itu pegawai poskes itu terempak Pak? Salah ini. Dia bilang begini, tidak begitu Pak Senior. Karena begini lama sekali itu jadi pegawai. Nah hafal itu mulai dari diperiksa sampai itu tadi. Nah hafal itu ahli itu Pak. Jadi juga masuk di akalku setelah saya ajar semester 5 susah. Nah hafal itu Pak. Nah kalah dokter. Nah saya lihat seperti itu Pak. Kemudian kenapa kita harus jelas Pak latar belakangnya ke daerah. Karena di daerah itu Pak begini, apalagi sekarang Pak Jamik semua orang seandainya bisa 1 jam di sarjana orang 1 jam Pak. Kemudian kita ini di PTS Pak adalah dilanda berbagai macam image yang kurang bagus. Pertama dilarang buka kelas jauh, kelas bela Pak. Tetapi di sisi lain juga ada dikasih sedikit. Bilang, enggak kan mulai nih Pak sekarang. Nah, ini juga seperti itu. Nah, sekarang kalau kita melihat seperti itu, sejak tahun dalam 1985 Pak, saya lah yang pertama mempertanyakan itu Departemen Pendidikan. Pertama adalah muncullah universitas terbuka. Terbuka itu Pak tidak kuliah Pak, tapi memang sistemnya bagus. Awalnya itu tidak begitu, sekarang ini tidak. Kelas daerah macam-macam sampai kelas daerah Pak. Sekarang masalah yang kita hadapi negeri Pak, ada di kampungku Pak. Nah tidak ada jangkau itu mobil, nah ada itu Ungkas, ada UNEM Pak. Di mana kita mau dapat? Yang ketiga, sekarang ini Pak, memang hadapi kita punya masalah ini adalah saya ngalami Pak. Mahasiswaku ini nawar 2021. Sarjana di 2022 itu jadi. Nah itu adalah ada proses konversi namanya Pak. Tapi persoalannya adalah tidak sama jika ini Pak pakai C-nya ini. Ini kan kalau pakai C ini di SMA Pak, pokoknya ikut ujian ini seperti itu. Tidak sama jika itu Pak. Mudah-mudahan ini bukan image seperti itu. Sehingga tentu harapan kami adalah ini harus memang memberikan aturan-aturan yang kuat kepada kita dalam rangka untuk sosialisasi ke lapangan. Kenapa? Karena saya memang juga harus ada asesmen yang keluar dan harus capable untuk sebagai asesor dalam rangka itu. Istinya adalah mungkin yang dimaksud adalah tim konversinya. Karena tim konversinya itu kalau di teknik Pak dengan jurusan lain, tapi di guru Pak yang mikir coba-coba mengajar kalau tidak sarjana pendidikan. Nah tidak ada memang RPL seperti itu. Yang bisa di RPL itu tentu adalah stafnya supaya jadi sarjana. Karena kita ini adalah banyak juga orang mau beralih jadi guru karena itu tadi ada sertifikasinya. Jangan ke guru Pak, staf biasa saja mau jadi dosen, yang penting sertifikasi. Saya kira itu pengantar Pak. Terima kasih. Baik. Semoga acara ini bisa menghasilkan dasar-dasar yang kuat, termasuk memang dasar-dasar hukum sehingga kita ini tidak kewalahan di
lapangan untuk melaksanakannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Senior ya. Pak Senior ya. Senior. Pak Senior. Suhu. Ya, malahan saya tadinya berpikir setelah disampaikan 2024 dia laksanakan RPL seperti ini, 2014 ya. Jangan sampai di pemerintah belajar dari modelnya ini UPRI. Iya, sehingga dia sekali legalkan Ki, daripada sembunyi-sembunyi. Iya, iya, jangan sampai. Ya, saya pikir-pikir tadi itu luar biasa ini pembelajarannya ini 2014. Baik, saya persilahkan Ibu tadi yang katanya. Kita biar 2 dulu, nanti kita 3 ya, nanti kita 3. Kemudian kita nanti jawab, baru kita kasih kesempatan, baru kita masuk materi. Nanti akan berkembang lagi. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sri Kasim dari Fakultas Teknik. Dekan. Ya, jadi begini Pak. Terima kasih banyak Pak Prof tadi. Semoga kita bisa bekerja sama di bidang pertambangan. Amin. Silakan kalau ada yang bisa dikirim ke Iya. kita terima dengan baik, alhamdulillah. Baik Pak, jadi saya tidak banyak panjang lebar untuk ini. Saya hanya ingin bertanya, kira-kira berapa maksimal SKS yang harus terpenuhi jika ada yang harus ditransfer, terutama kami dari tambang ya Pak ya, jurusan tambang. Saya kira agak sedikit ribet untuk menilai itu dibanding jurusan-jurusan lain, karena ini menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja di dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua itu yang kami tanyakan mengenai berapa lama masa kerja. Jadi masa kerjanya Pak, jangan sampai ada cuma kita bisa mengatakan 2 tahun, 1 tahun, atau berapa tahun. Kalau kami di tambang kemarin sepakat pada saat kita meeting rapat, itu kita sepakati 5 tahun Pak, 5 tahun. Tapi kami minta gambaran dari Pak Prof kira-kira seperti apa, karena UKIP kan sudah melaksanakan itu, tentu kita butuh pengalaman dan apa yang dilakukan di sana, kebijakannya. Yang ketiga mengenai metode perkuliahan atau teknis perkuliahan, ya mungkin nyambung juga dari teman tadi Pak Asri, bahwa kita kan sudah tidak boleh membuka kelas jauh. Terus yang kedua sekarang setelah pandemi kita sudah tidak boleh online secara full. Sehingga itu sementara kita adalah orang-orang, kalau kita terima masuk, semua orang-orang yang bekerja di luar sana. Nah, kira-kira seperti apa dalam teknisnya dan bisa diterima Pak, tidak menjadi pelanggaran bagi kami. Saya kira itu, apakah harus dikolaborasi antara tatap muka dan online atau seperti apa? Saya juga meminta supaya saya legalitasnya itu kita bisa lakukan, tidak ada rasa-rasa was-was gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Wah, luar biasa. Memang kalau ibu-ibu itu biasa singkat dan jelas. Ya, karena yang paling utama sebenarnya disampaikan oleh ibu ini tadi ini waktu dan lamanya. Ya. Ya, kayak ibu-ibu biasa itu mau lama. Kita batasi dulu di Pak 3 nih, karena ini tadi beliau dari tadi juga angkat tangan. Nanti salah sesi berikutnya. Masih banyak sekali materi nanti ini, dan saya kira pasti lebih diskusinya. Pokoknya kalau Bapak tidak puas kita tidak pulang. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Abdul Ghafar, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebenarnya yang disampaikan Prof. Yul tadi bahwa calon mahasiswa itu harus mengisi biodata atau daftar riwayat hidup. Nah, setelah mereka mengisi biodata atau daftar riwayat hidup dan mengisi pengalaman-pengalaman kerjanya, setelah kita lihat analisa bahwa ternyata calon mahasiswa ini sebenarnya lebih cocok ke jurusan manajemen. Cuma yang
yang mendapat izin di kami ini kan akuntansi. Jadi dengan itu Kak, kira-kira bagaimana mengkonversi itu Pak dari pengalamannya yang selama ini yang misalnya di perkantoran dan pokoknya di SDM dan terpaksa masuk di akuntansi. Ya, mungkin itu dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu sekalian, ini lebih singkat lagi. Beliau mempertanyakan kalau semisalnya nanti tim RPL itu menerima calon mahasiswa, kemudian setelah disuruh melengkapi semua syaratnya, kemudian itu nanti kan akan diserahkan di asesor. Kemudian asesor ternyata ini kan biasa ada bayangannya ya, bahwa saya sebenarnya mau masuk di akuntansi. Tetapi setelah di asesmen, cenderung orang ini sebenarnya dari hasil pekerjaannya itu lebih banyak terkait dengan manajemen. Kan begitu tadi Pak ya. Nah sehingga pertanyaannya bagaimana melakukan penyetaraan terhadap orang yang seperti ini. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, tim-tim yang kita buat nanti itu harus memang kita uraikan tugas masing-masing. Jadi tim RPL itu tugasnya seperti apa? Kan begini, calon mahasiswa nanti itu Bapak Ibu, sebelum dia menentukan program studi apa yang dia akan masuki, maka kita akan ada istilahnya konsultasi. Kalau bahasa pendidikannya di itu apa BK ya? Konseling ya. Jadi ada tempatnya calon mahasiswa itu melakukan komunikasi terkait dengan kemampuan dan pengalaman kerja yang selama ini dengan tim RPL. Makanya tim RPL itu belum dilihat prodinya. Artinya tim RPL itu kemungkinan dibentuk di tingkatan universitas yang ditugaskan untuk menerima dan mengkonseling orang-orang itu. Nah, nanti dari situ setelah kita mendengarkan, maka ini nanti tim RPL ini bisa membayangkan atau bisa memberikan arahan ke calon mahasiswa, kalau seperti ini kegiatannya Bapak, seperti ini yang selalu dilakukan selama ini, maka cenderung Bapak sebaiknya berada di prodi ini. Nah, biasanya begitu itu yang tim RPL itu. Tapi kalau tim asesmen nanti kan hanya menilai, hanya mengkonversi sesuai dengan rujukan program studi apa yang dia mau masuki. Ya, karena kan tim asesmen ini kan tidak nanti istilah subsidi, maksudnya yang di pertambangan asesmen ke manajemen yang asesmen tidak. Kan pasti harus sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Pak Rektor berdasarkan usulannya teman-teman dari dekan. Kemudian di dekan itu kan ada juga beberapa program studi. Ya, tentu yang di pertambangan tidak mungkin orang teknik mesin yang akan asesmen, karena yang paham betul bagaimana capaian pembelajaran di pertambangan itu kan tentu dosen-dosen pertambangan. Nah, begitu Bapak Ibu, itu anunya ya. Saya kira Bro, silahkan ada 3 penanya ini, 3 dulu Pak ya, nanti kita buka lagi selanjutnya. Kalau Pak Senior tadi ini pengalamannya tadi yang dia sampaikan. Kemudian dia mengatakan jangan sampai ini pakai C-nya sarjana. Kalau yang beliau katakan tadi itu kan pakai C tinggal ujian Pak ya. Itu juga saya sebenarnya di RDT sangat khawatirkan. Takutnya jangan sampai dikasih ke RPL nanti kita kasih pakai C. Kalau ada mahasiswa masuk langsung bilang skripsi. Itu ya diakui semua. Iya, itu ya saya takut, makanya aku kasih tahu memang kita tadi bahwa tahun depan itu kalau kita laksanakan sekarang datang kan, tapi bukan sosialisasi. Tapi kemungkinan periksa-periksa apa yang kita sudah lakukan itu sesuai dengan dari syarat atau tidak. Iya, baik, silakan Prof. Baik, makasih. Ini pertanyaannya menantang semua ini. Yang terakhir dari Pak Wakil Dekan itu nanti akan kita urai panjang di materi kita. Ya, karena itu sebenarnya esensi dari BIMTEK kita ini. Dari Pak Senior atau senior ini? Senior, Pak Senior. Ya. Suhu. Pertama terkait dengan sudah dilaksanakan modelnya.
memang ini bukan hal baru. RPL ini bukan hal baru, hanya baru viral. Ya, ya. Betul. Iya. Kapan munculnya ini? Sejak, ya kalau di luar negeri ini kan sudah lama. Bapak Ibu yang mungkin pengalaman dari luar negeri itu sudah cukup lama. Ini sebenarnya implementasi dari misi UNESCO untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Kalau di Perpres 2012 itu yang katakan ya pembelajaran sepanjang hayat juga long life learning. Ya, artinya pembelajaran itu dapat dilakukan kapan saja, kepada siapa saja, umur berapa saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Pokoknya harus difasilitasi. Ya. Dan kemudian itu kan diturunkan dalam peraturan presiden sehingga itu memang menjadi suatu muatan dari tugas dari semua instansi pendidikan, ya, institusi pendidikan untuk memberi kesempatan kepada semua orang untuk belajar. Ya. Nah, hanya prakteknya kalau saya tidak salah nanti Bapak Ibu bisa cek. Itu awalnya di Indonesia itu dimulai dari pendidikan vokasi, Pak, politeknik. Nah, itu tadi kan kesehatan masyarakat mirip-mirip kan, itu kan sebenarnya vokasi. Ya. Artinya dia lebih banyak kan praktek. Kan kalau vokasi itu lebih banyak praktek daripada teori. Jadi yang pertama lakukan ini Politeknik ITB Bandung. Politeknik di Bandung. Ya. Itu yang dilakukan adalah bagaimana mengasesmen atau bagaimana mengakui hasil pembelajaran seseorang disetarakan dengan ya level jenjang yang ada. Ya, nanti saya akan cerita sedikit tentang level jenjang itu, yaitu level KKNI. Karena sebenarnya dari situ, ya, dari KKNI itu. Nah, jadi sebenarnya kalau yang dilakukan ini mungkin mempraktekkannya tidak seperti persis RPL yang sekarang karena petunjuknya baru ada Om Senor. Jadi mungkin yang kita lakukan dulu itu adalah ya tidak mengambil lagi mata kuliahnya tapi melalui prosesnya. Ya itu saya kira ya. Jangan mengambil mata kuliahnya tapi prosesnya kau ikuti, nanti kau sisa ujian dan seterusnya karena itu atau diberi tugas. Saya kira banyak memang program studi melakukan inovasi-inovasi seperti itu. Ya. Yang penting bahwa jangan sampai itu tadi yang jarum impus itu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah ini bukan paket C? Mirip-mirip Pak, paket C ini. Kan paket C itu program pemerintah. Resmi itu. Dan kalau dia lulus paket C mendaftar di RPL terima nih Pak. Kalau ada seseorang ya saya bernilai supaya kelihatan Pak Senior. Kalau ada seseorang punya keahlian yang sangat bagus, tapi baru tambah SMP, ini beliau yang selalu bilang, suruh dulu ikut paket C baru daftar. Iya. Nah, ini kan memungkinkan. Jadi sama-sama program pemerintah. Tapi kalau paket C dia langsung ujian. Kalau ini belum tentu langsung ujian karena ada proses. Tergantung asesmennya. Kalau paket C kan mendaftar Ki untuk ikut ujian. Kalau ini mendaftar Ki untuk ikut proses. Kalau memang memenuhi syarat sesuai dengan aturan kita bisa langsung skripsi, why not? Yeah. Ya, tapi kan kalau skripsi itu harus dibuat dulu toh, bukan langsung ujian. Dia butuh 1 semester dan itu kan programnya 1 semester. Dan untuk bikin skripsi itu kan ada metodenya, metode penelitian. Belum tentu fakultasnya sama, metodenya sama. Ya, sehingga ya salah satu mata kuliah yang tidak boleh di-RPL kan kalau di kami metode penelitian. Ya, karena dia kan mau bikin skripsi, mau bikin tesis. Bagaimana caranya dia mau bikin seperti model kita kalau dia tidak pernah diajar?
kan sudah pasti dia belum pernah belajar metode penelitian yang kita anut. Nah, gitu kan. Kan kita bisa buat beda-beda. Dulu kita Ya. Izin PJJ sekaligus dari Ibu Dekan. Ya. Jadi PJJ itu Pak Bu ada 3 modus. Pertama PJJ modus perguruan tinggi itu UT. Artinya izinnya memang PJJ. Jadi perguruan tinggi yang khusus menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh sehingga seluruh program studinya itu PJJ. Itu adalah perguruan tinggi jarak jauh, modus perguruan tinggi seperti yang dicontohkan universitas terbuka. Universitas terbuka tidak boleh bikin pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu kalau pergi di kampusnya di apa itu? Di Jakarta. Sudirman. Ada juga di sini. Pernah lihat mahasiswa di sana? Ya, kecuali mau wisuda urus ijazah. Saya juga pernah datang di pusatnya di Tangerang. Itu kampusnya luas sekali, ada hotelnya, ruangannya besar-besar bertingkat. Tidak pernah saya ketemu mahasiswa, yang saya ketemu dosen, karyawan, satpam. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada mahasiswanya di situ. Modusnya adalah memang jarak jauh. Justru dia ditegur kalau ada di dalam kelas. Ya, itu modus. Kemudian modus kedua adalah program studinya dapat izin jarak jauh. Artinya kan sekarang kita bisa urus sini. Ya, tapi akreditasi kayaknya dipersyaratkan A, institusi A. Nah, kalau kita institusi A, ya, atau nanti Bapak Ibu koreksi, siapa tahu saya lupa. Persyaratan akreditasi institusi A atau unggul untuk boleh membuka program studi jarak jauh. Program studi jarak jauh itu pembelajarannya seluruhnya jarak jauh. Ya. Kemudian modus yang ketiga adalah pembelajaran mata kuliah jarak jauh. Itu pembelajaran mata kuliah jarak jauh itu yang boleh 50% jarak jauh, 50% tatap muka di kelas. Itu definisi sebelum COVID. Ya. Artinya bahwa pembelajaran jarak jauh yang dimaksudkan ini model pembelajaran jarak jauh yang difasilitasi oleh teknologi. Ya, yang difasilitasi oleh teknologi. Bukan bikin kelas di Rapang, lalu kemudian kita ke sana mengajar. Ya, bukan begitu, bukan itu. Itu yang ditegur. Itu yang ditegur. Tetapi kalau orang dari Rapang datang belajar di sini, oh itulah yang seharusnya. Ya. Jadi mau dikoreksi Pak kalau itu. Jadi itu 3 modus Pak. Ya. Nah, sebelum COVID kami sudah laksanakan karena kami bukan perguruan tinggi jarak jauh, kami tidak ada prodi jarak jauh, kami sudah menyelenggarakan itu. Pembelajaran jarak jauh 50%. Kalau kami tidak lakukan waktu itu ya mungkin juga mahasiswa tidak ada prodi-prodi tertentu ya yang memang sudah itu kita selenggarakan modus pembelajaran mata kuliah jarak jauh itu ada di SMD di Bapak Ibu silakan Bapak penjaminan mutu mungkin bisa teruskan kalau itu ada. Dan karena ya begitu ragu-ragu juga kita waktu itu 2019 belum di COVID, kita menghadap ke Prof Jas sebagai Kalem waktu itu kita lapor, kami sudah kerjasama UT, kami sudah dibimbing untuk membuat platform pembelajaran jarak jauh, kami sudah punya LMS waktu itu di awal 2019. Makanya ada di koran itu katakan ya pelopor pembelajaran jarak jauh dan memang kami langsung melaksanakan pembelajaran jarak jauh tapi 50%. Ya. Nah, setelah COVID kan kita sudah terbiasa 100%. Pembelajaran jarak jauh itu Bapak Ibu bukan seperti bahwa hanya di Zoom saja. Bukan, kita kan pasti ada LMS juga. Dan di manajemen sistem di situ ditaruh. Ya. Jadi kalau kita pakai LMS Bapak Ibu, maka kan kita boleh melaksanakan hybrid dan blended. Nah, pakai itu hybrid dan blended. Blended itu gabungan antara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu adalah yang seperti ini.
dengan yang di Zoom. Itu sinkronus, tatap muka langsung. Tatap muka. Sinkronus itu tatap muka. Kita ketemu langsung di kelas atau ketemu di Zoom, di Maya. Itu sinkronus. Asinkronus itu tidak ada tatap muka, baik langsung maupun di Maya. Tapi dia melakukan proses pembelajaran mirip-mirip UT punya itu yang kirim-kirim modul, tetapi kita tidak kirim modul. Modul tak semua itu ada di dalam LMS. Buka. Ya. Kan kalau modul itu sudah jelas. Apa materi tentang ini, tujuannya ini, pelajari ini, baca ini, dalam baca ini kerjakan ini tugas, kerjakan tugas masukkan di sini, terus persis kan begitu modul. Nah, itu dimasukkan di LMS. Itu asinkronus. Jadi blended itu gabungan sinkronus dengan asinkronus. Kalau hybrid ini seperti sekarang, ini lagi live. Live apa ini? Merekam. Oh, hanya merekam. Kalau hybrid kita sedang menyelenggarakan pembelajaran di sini sambil yang lain mengikuti dari jauh dari luar. Itu hybrid. Nah, kombinasikan ini. Ya. Supaya jangan melanggar. Ya, nanti baca baik-baik lagi. Hanya ini peraturan menteri tentang SPMI, peraturan menteri tentang akreditasi yang baru-baru 2020, peraturan menteri tentang SNDikti, dan ada lagi satu peraturan menteri sedang masuk omnibus law untuk dijadikan satu. Itu sudah. Kalau itu sudah diketuk, itu lebih fleksibel lagi. Saya belum mau sosialisasikan itu karena panjang nanti. Ya, ya pokoknya jangan melanggar. Lihat peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Ya, karena kapan kita melanggar ya bukan hanya prodi tak kena, institusi yang kena. Ya. Ya. Ya, jadi yang hybrid ini kan simbolnya di hybrid kolaborasinya antara tatap muka dan ada yang jarak jauh. Jadi ini kan kelas RPL ini berarti kita bisa gabung dengan kelas reguler. Ya. Gitu. Jadi teknisnya seperti itu. ya betul. Ya. Pak Tahir tadi sudah katakan, yang kami sering katakan bahwa RPL itu hanya proses masuk saja. Ya. Begitu masuk, tidak ada lagi bedanya RPL, reguler, tidak ada. Artinya bahwa prosesnya itu gabung. Iya, gabung. Jadi, jangan dipisahkan nih di kelas RPL, ini kelas non RPL. Jadi misalnya mata kuliah yang dia tidak lulusin, yang dia harus ikut, maka dia ikut di kelas itu. Blended hybrid. Mengerti Ibu ini kuliah? Semua sini mengerti. Nah, memang kalau belum diskusi begini ragu-ragu gitu. Ya, tapi sekarang Ibu masih ragu. Oh ya. Ada Pak Tahir teruskan kita ini. Ya. Baik, itu terjawab juga dengan Om Senior tadi ya. Pak Senior. Izin. Kemudian maksimal SKS berapa yang bisa diakui? Ini kan masih masuk sebenarnya di instrumen. Bapak Ibu waktu bikin petunjuk pelaksanaan itu bikin formulir formulir studi formulir evaluasi diri yang diisi mahasiswa itu. Kalau mahasiswa kita kan sudah menentukan mata kuliah yang boleh di RPL kan dengan yang tidak boleh. Nah, berapa maksimum mata kuliah yang kita boleh RPL kan? Kalau misalnya taruhlah 30 mata kuliah, masing-masing 3 SKS berarti 90. Jadi itu kembali ke kita. Praktisi yang belum proporsional, saya begitu ya. Sehingga tadi punya kompetensi sudah sebenarnya. Dia sudah punya kompetensi. Saya tambah yang nah, sehingga itu saya ingin mendapat acuannya yang sudah laksanakan di Mansura yang bukan kita nilai, maka kita harus memberikan beberapa sih sebenarnya maksimum yang harus diselesaikan. Ya. Jadi izinnya yang sebenarnya kan sekarang ini ada banyak macam ada yang lebih 100, bisa mengatakan kita bisa kasih lebih 100, ada bisa mengatakan 80, tapi
kita harus menempatkan dia pada posisi yang seperti apa. Nah, jadi pokoknya standarnya ini Bu, yang dihitung SKS, yang dihitung itu mata kuliah, nanti ikut SKS-nya. Ya, mata kuliah dulu dilihat. Mata kuliah misalnya di pertambangan dasar-dasar apa misalnya teknik. Oke, mata itu lihat ke mata kuliahnya. Setelah lihat mata kuliahnya kan ikut SKS-nya. Nanti kita akan bahas tentang SKS. Satu slide. Nah, di mata kuliah itu kan ada capaian pembelajaran mata kuliah. Praktisi memang. Mungkin juga tidak ada, ini masuk sedikit di asesmennya. Tidak ada tidak ada bukti yang disampaikan. Tapi begitu kita asesmen melalui wawancara terungkap. Skor dulu, skor dulu. Skor dulu, skor dulu.